Footage yang keren sekali. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan YouTube semua. Sampai jumpa kembali nih dengan saya Muhammad Milzam, seorang coach karir dan seorang pengajar yang suka sharing. Bagi yang suka mendengarkan sharing saya, terima kasih atas perhatian teman-teman yang mungkin menonton video ini, walaupun beberapa menit saja atau beberapa detik saja, itu tetap berarti bagi saya, karena saya menggunakan video ini, YouTube ini, untuk terus sharing dan melatih bagaimana saya menyampaikan pendapat saya. It's not easy to talk about our idea. Nggak mudah untuk membicarakan ide kita. Terkadang kita harus menjelaskan kepada diri kita sendiri tentang ide yang sederhana, jelas, dan mudah dipahami, walaupun di dalamnya ada sebuah kerumitan, kompleksiti, tapi dijelasin dengan cara yang umum. Itu tantangannya. Untuk mencapai seorang yang bisa menjelaskan dengan mudah, itu pun juga tidak mudah, maka kita perlu berlatih. Ini adalah bagian dari itu. Terkait dengan teman-teman semua yang memiliki ide yang kreatif dan inovatif, ada satu hal yang bisa saya sharingkan, yaitu dalam sebuah buku tentang ide usaha, penulis tersebut menuliskan kalimat seperti ini. Biasanya orang yang punya banyak ide enggan untuk merealisasikan idenya, sedangkan orang yang serius tidak terlalu memiliki banyak ide. Pernyataan itu kemudian saya jadikan status dan banyak reaksi di sosial media. Waktu itu sosial media yang saya gunakan adalah Facebook. Nah, di situ artinya pandangan tersebut cukup menarik perhatian dan relate dengan beberapa orang. Tapi nggak semua ya. Ada orang yang bisa memiliki ide dan merealisasikannya. Dalam konteks kita sebagai seorang karyawan, seorang pengusaha, kita bisa kok merealisasikan ide itu. Baru saja saya sharing tentang bagaimana cara memperoleh modal. Memang sih cara memperoleh modal untuk usaha itu ada berbagai sumber. Yang saya jelaskan bukan teknis cara memperolehnya. Bagi saya itu terlalu teknis, karena penjelasan itu benar-benar terlalu banyak dan banyak perubahan. Kebijakan itu juga terkait dengan masing-masing platform kan ya. Jadi saya men-sharingkan secara umum saja, yaitu prinsipnya. Teman-teman butuh nambah modal kalau sebagai pengusaha itu dari mana? Kemudian ada yang berpendapat tergantung jumlah dana yang dibutuhkan. Betul sekali. Kemudian selain itu tergantung resiko yang kita akan hadapi. Nah, resiko keuangan, itulah bidang saya, resiko keuangan. Sehingga memang penelitian saya terkait dengan resiko keuangan. Resiko keuangan memiliki dasar bahwa biasanya sesuatu yang berpotensi juga memiliki resiko yang tinggi. Sesuatu yang potensinya tinggi, maka resikonya tinggi, high risk, high return. Ternyata nggak itu aja. Ada yang namanya preferensi risiko, risk appetite, dan juga toleransi risiko. Jadi kita harus mengenal karakter kita terhadap risiko seperti apa. Bukan sekedar mengenal secara psikologi saja, tapi mengenal kemampuan risiko kita, ya. Kapasitas risiko, risk capacity. Dan semakin berjalannya waktu, perilaku keuangan itu juga menjadi pembahasan yang banyak di skripsi mahasiswa dan juga penelitian, karena terkait dengan pengambilan keputusan. Saya pun mengikuti beberapa podcast tentang hal itu. Bahkan seorang financial planner spesialis yang terkenal dan juga expert dan sering memberikan ilmunya melalui sosial media seperti Berita Gosi, Safir Senduk,
saya ikuti betul. Ada beberapa hal yang bisa saya petik dan saya ingat, diantaranya gimana caranya kita mengatur keuangan mulai dari keluarga, melatihkannya dan mendidik, memberikan insight tersebut kepada anak kita yang masih kecil, dan juga melatih kemampuan kita dalam mengendalikan keinginan. Nah, semua itu bahkan sangat dekat dengan area psikologis seseorang, dan relasi dari atau hubungan dari manajemen keuangan dan psikologis itu memang tidak terbantahkan lagi. Itulah keuangan keperilakuan atau financial behavior. Nah, ini yang kemudian akan perlu dijelaskan secara sederhana ya, tapi nggak bisa dijelasin secara sederhana karena banyak sudut pandang. Nah, kembali pada karakter masing-masing, karakter atau kriteria. Banyak orang yang berpandangan tentang hal yang digeneralisasikan. Seperti contohnya orang meniru orang lain. Satu orang meniru orang lain tentang cara mengelola keuangan. Itu adalah hal yang bagus. Namun dalam hal meniru ini kita perlu mengenali secara lengkap tentang bagaimana mengelola risiko. Mengelola risiko ya, bukan mengelola keuangannya. Dan juga mengelola keinginan. Risiko datang dari dalam dan dari luar. Risiko eksternal dan risiko internal. Terkait dengan risiko internal itu apa? Risiko yang datang dari diri kita sendiri atau datang dari orang yang terdekat di sekitar kita. Circle utama kita siapa? Keluarga, orang tua, istri, anak. Itu masih bagian dari risiko internal. Risiko eksternal berarti di luar itu. Ini konteksnya financial plan ya. Kemudian ada dampak dari risiko tersebut. Dampaknya bisa positif, bisa negatif. Semakin sering kita berusaha untuk memahami risiko dan menanyakan, mengevaluasi, kemudian kita buka lagi halaman-halaman sebelumnya tentang spending kita, tentang financial decision kita, semakin bagus loh ya. Kita sering menyepelekan apa yang kita bisa lakukan selama setahun, tapi sering kita membesar-besarkan apa yang bisa kita lakukan dalam satu hari. Apa contohnya? Dalam setahun kita meng-underestimate kalau kita mencatat keuangan selama setahun secara rutin, kita anggap itu nggak akan ada dampaknya, padahal dampaknya besar sekali. Kita memiliki gambaran tentang financial behavior kita sendiri, jadi kita bisa tahu resiko kita dan kita bisa cocokkan dengan resiko apa yang bisa kita ambil, seperti itu. Tapi kita terkadang membesar-besarkan apa yang bisa kita lakukan dalam sehari. Nggak mungkin kita bisa mendirikan usaha dalam satu hari. Nggak mungkin kita bisa melakukan perubahan yang besar dalam satu hari, kecuali hal di luar itu yang tidak kita bahas di sini. We are sometimes overestimate what we can do in a day, but underestimate what we can do in a year. Itu kalimat yang saya peroleh dari sebuah konten di YouTube dari seorang yang subscribernya hanya 7.000, tapi memberikan dampak yang bagus ya. Bagian dari itu terkadang kita melihat tidak secara objektif ya, karena subscribernya cuma 7.000, kontennya pasti nggak berkualitas. Siapa bilang? Kan algoritma itu kan nggak tahu bagaimana mengarahkan viewersnya. Tidak akan sepenuhnya tepat 100%. Algoritma bukanlah
otak manusia yang sebenarnya tahu apa yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan untuk mengenali kita dalam konteks mengenali risiko adalah data real kita sendiri yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain. Kita wujudkan dalam bentuk yang nyata. Market cap diri kita sendiri itu seberapa, kemampuan yang kita miliki itu how much, ya, seberapa berharga, ya, sehingga kita tahu kita berada di posisi mana, kita berada di persaingan yang apa. Jangan sampai kita salah posisi, kita berlomba manjat pohon padahal kita itu ikan, nggak akan bisa, ya. Kalau kita ikan mungkin kita bisa ikut lomba berenang. Demikian dari saya. Keep sharing, keep thinking, keep following, keep talking.